got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor Unza Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz MAG, dan yang saya hormati dosen pengabun, dosen masail fikih, yakni Imam Syafi'i MH, dan tak lupa pula teman-teman saya yang sangat saya cintai. Sebelum saya mempresentasikan peta konsep kali ini, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Sofi, Prodi PAI. Kelas 7A. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menerangkan tentang Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah pada situasi wabah COVID-19. Di sini yang pertama saya akan terangkan tentang dalil dari Al-Quran, yang kedua dalil dari hadis, yang ketiga kaidah fikih. Dalil dari Al-Quran tentang penyelenggaraan ibadah pada situasi wabah COVID-19 terdapat di surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Artinya kita harus menjaga diri dari bahaya, termasuk bahaya penularan COVID-19. Oleh karena itu, fatwa ini mengatur agar kita berhati-hati saat melakukan ibadah di masa pandemi. Yang kedua di surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dalam situasi sulit seperti pandemi, ada keringanan khusus dalam ibadah, seperti diperbolehkan sholat di rumah jika ada risiko tertular. Dan yang terdapat dalam dalil hadis, yang pertama adalah tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain, hadis riwayat Ibnu Majah. Ini berarti kita harus menghindari tindakan yang bisa membahayakan diri sendiri atau orang lain. Dan yang kedua, hadis tentang wabah. Jika kalian mendengar wabah di suatu tempat, janganlah memasukinya, dan jika terjadi di tempat kalian, jangan keluar darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mendukung aturan menjaga jarak dan pembatasan sosial saat pandemi, termasuk dalam ibadah di tempat umum. Kaidah fikih. Yang pertama, menghindari bahaya lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Dalam kondisi wabah, menghindari bahaya penyebaran virus lebih penting daripada berkumpul untuk ibadah. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Fatwa MUI nomor 14 tahun 2021 tentang penggunaan vaksin AstraZeneca yang haram tetapi dibolehkan dalam kondisi darurat. Yang dalam Al-Quran dijelaskan di surat Al-Maidah yang berbunyi, jika kamu dalam keadaan terpaksa darurat, maka tidak ada dosa bagimu. Artinya, jika tidak ada pilihan lain, Allah membolehkan kita melakukan sesuatu yang biasanya haram, seperti menggunakan vaksin AstraZeneca karena kondisi darurat.
Dan di dalam surah Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, Allah hanya melarang yang haram kecuali dalam keadaan darurat. Ayat ini menegaskan bahwa dalam keadaan darurat seperti pandemi, kita boleh menggunakan sesuatu yang haram jika itu diperlukan, seperti vaksin untuk melindungi kesehatan. Yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allah suka memberi kemudahan bagi umatnya. Hadis ini mendukung bahwa Allah memberikan keringanan dalam keadaan sulit, termasuk saat pandemi, sehingga kita boleh menggunakan vaksin yang haram jika dibutuhkan. Hadis yang kedua tentang menjaga nyawa, yang berbunyi, siapa yang menjaga satu nyawa, seolah-olah dia menjaga nyawa semua manusia. Hadis ini menunjukkan pentingnya menjaga hidup. Vaksinasi adalah salah satu cara untuk melindungi diri dan orang lain dari pandemi. Yang terakhir adalah kaidah fikih. Kaidah fikih yang pertama yang berbunyi, darurat membolehkan hal yang dilarang. Dalam situasi darurat, sesuatu yang biasanya dilarang bisa dibolehkan. Ini termasuk pengguna vaksin yang mengandung unsur haram jika tidak ada alternatif halal yang cukup. Kaidah fikih yang kedua, menghilangkan bahaya lebih penting. Maksudnya, menjaga kesehatan dan menghindari bahaya pandemi lebih penting daripada aturan haramnya vaksin, sehingga dalam kondisi darurat vaksin ini dibolehkan. Kesimpulannya adalah, meskipun vaksin AstraZeneca haram karena menggunakan unsur babi, penggunaannya dibolehkan dalam kondisi darurat seperti pandemi. Ini karena menjaga kesehatan dan mencegah bahaya lebih diutamakan. Dan demikian yang dapat saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.